Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi fid dharain. Amin. Ila angkol babul wudu'i tining panikabab anerangaki wudu. An Abi Hurairah ceritaake dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu saungkuna Gusti Kanjeng Nabi qala adabu basara Kanjeng Nabi laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in akhrajahu Malikun wa Ahmadu wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Huzaimah wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan. Hadis pertama dalam mengenai wudu arya setong mengenai kapardulina kaketina otabe rasa prihatinah Kanjeng Nabi da umat sampai ada bu laula an asyqa ala ummati. Nomor 2, hadis ini menjelaskan tentang bedana keutamaan otabe fadilah otabe pentingah orang alaksanaake siwak. Sampai ada buah kingat dia laula an asyqa cek saking tak melarataki karena melarat ya orang asiwak itu sulit. Katakan kasarna ribet. Sebelum wudu asiwak. Siwak itu dari kayu arak. Beda biasan orang mendatang Mekah oleh. Cek saking tak melarataki ala ummati atas tang umat sebelum Kanjeng Nabi la amartu yaktena ongku nyoro sengkok humda umat bisiwaki kalaban ngangkui siwak ma'akul liwuduin somartana saben-saben au. Bahkan pada hadis likulli sholatin laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ala kulli sholatin. Arten dorin pentingnya siwak. Dorin pentingnya siwak di antara manfaat daripada siwak itu gigi tak kancang kropos orang asiwak. Dan memang dari bentuk araknya, kayu araknya pun sangat tampak tampak keistimewaannya. Walaupun esok gosok rata esok beco abe belum sikat gigi esok kusok kaki gigi. Ketika esiom kaju arak itu pakun abau kaju berbeda kalaban asiwak kalaban hal lain. Nah itu satu keistimewaan daripada hajarul arak atau kaju siwak. Ya memang siwak ini andi suatu kelebihan, andi suatu manfaat yang luar biasa. Mata tak kancang rabun. Sering alaksanaki siwak yang tentu kaifiyahnya atau caranya harus mengikuti cara daripada Rasulullah. Tak kora siwak orang raya nekuk kaju Arab langsung siwak kaki, tidak juga. Pokok khinsir ya ada toranna ada khinsir binsir usta sababah wa ibham toranna ibham wal khinsir are bade atas siwak bade beban siwak. Cara nekun siwak jadi memang ada kaifiyahnya. Kemudian egosoaki sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, kemudian ke langit-langitan atas.
itu seabudu otabe se melahirkan suatu manfaat. Nah sekarang pembahasannya orang bini beremah kan nyaris tidak ada orang bini itu asiwak. Memang tujuannya adalah kepada umat ya, umat itu antara laki dan bini. Nah yang menjadi suatu pokok permasalahan ketika kalian sudah punya zawaj, udah punya suami, pas perintah kan kuya siwak ben laki, nah maka di situ hukum sunnah menjadi wajib. Karena nadron, karena melihat suatu perintah daripada sang suami. Ketika hal yang sunnah boleh mubah, tingkat tidak ada suatu makruh, perintah ben laki, maka bergeser kepada hukum wajib. Apapun itu, pokok sesuatu tersebut tidak dilarang atau tidak mengandung suatu makruh, apalagi tingkatnya adalah mubah atau sunnah, maka nadron ilal amr, melihat atau mengacu kepada suatu perintah sang suami, maka hukumnya bergeser menjadi wajib. Begitupun akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Huzaimah, dan Al-Bukhari pun juga menyebutnya Imam Bukhari menyebutnya ta'liqon, ya sebagaimana gantungan-gantungan otabah menyetujui dalam hal hadis tersebut. Wa an Humran, cerita aki dari Humran, anna Utsman sa'ungkuna Sayyidina Utsman da'a biwudu'in faghasala kaffaihi salasa marratin summa tamatmada wastansyaqa wastansara. Anna Utsmana sa'ungkuna Sayyidina Utsman da'a ngala pasera Utsman biwudu'in kalaban setong wudu, faghasala maka pas macoy pasera Utsman kafaihi dua tanangah salah samarrotin kalaban telok banyak ambelan telok kalih. Jadi ini suatu kaifiyah wudu daripada Sayyidina Utsman. Memang wudu itu sangat penting ya, karena ketika wudu letak kerat tu ke pangeran, ya artinya batal wudunya atau tidak sah wudunya, maka otomatis sholatnya pun tidak ada guna karena tidak sah. Menyentuh Quran pun semua harus mempunyai wudu. Jadi walaupun pada datiahnya, pada hakikatnya hukum daripada wudu ini sunnah, tetapi menjadi unsur wajib karena agentong kalaban bareng wajib. Segala sesuatu bentuknya apapun, hukumnya seperti apapun, ketika bergantung otabe menjadi suatu syarat sah daripada suatu kewajiban, maka sesuatu tersebut menjadi wajib. Wudu kan hukumnya sunnah, tetapi ketika menyentuh Al-Quran tanpa wudu itu hukumnya haram. Dan pun juga orang melaksanakan sholat tentu harus mempunyai wudu. Walaupun wudunya hukum sunnah, ketika agentong otabe harus berada dalam posisi asana sholat sementara sholat itu wajib, maka fasara wajiban, wudu tersebut menjadi hukum wajib. Ini kaifiyah cara Sayyidina Utsman mengambil wudu. Satu adalah membasuh telapak tangannya dengan 3 kali basuhan. Summa tamat madoh, kemudian kumur-kumur juga pun dilaksanakan, wastansaqah, kemudian istinsak, kemudian wastansaroh, membuangnya. Summa ghasala, maka kare-kare maco basara Sayyidina Utsman wajhahu da wajana Sayyidina Utsman salah samarotin kalaban teloka. Summa ghasala yadahu al-yumna ilal mirfaq salah samarat,
summal yusra misla dzalik. Kemudian setelah pembasuhan wajah 3 kali juga diteruskan untuk membasuh tangan yang sebelah kanan sampai ke mirfaq. Mirfaq itu adalah suatu batas diro, itu namanya mirfaq. Bahasan ring Madura mirfaqun adalah jenggot. Bahasa Indonesia sikut. Paham ya? Salah semarat. Sumal yusra, maka kare-kare atrosaki pembecuan tanang sampai mirfaq yusra kanggo tanang sekiri misla dalik, sebagaimana pembasuhan tanang sekanan. Summa masaha bi ra'sihi summa ghassala rijlahu al-yumna ilal ka'bain salasa marrat. Ya pembasuhan pengusapan ya. Masaha adalah ngusap, ghasalah adalah basuh. Masaha ngusap bi ra'sihi kepala ya. Jadi bani ba'du sya'ri. Kaifiyah sebenarnya kaifiyah wudu itu sebenarnya adalah ngusap kepala ya, keseluruhan kepala. Summa ghasala rijlahul yumna, kemudian pembasuhan kaki yang kanan ilal ka'bain sampai ke mata kaki utawa bisena sokoh salah samarat. Sumal yusra misla dalik, kemudian pembasuhan juga pun dilaksanakan di sebelah kiri dengan cara yang sama. Tsumma qala, maka kare-kare adabu pasera Sayyidina Utsman, ra'aitu ngulati sengkok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tawaddoa audu pasera Kanjeng Nabi nahwa wudu'i akatia uduna sengkok hada iya riyah muttafaqun alaih. Artinya Sayyidina Utsman melakukan itu karena ngulatin Kanjeng Nabi di saat audu. Kanjeng Nabi di saat audu yolat ibn Sayyidina Utsman pas etero ben Sayyidina Utsman ya seperti ini wuduun Gusti Kanjeng Nabi kaifiyahnya. Wa an Ali ceritaaki dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam cara-cara wuduna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala debu wa masaha bi ra'sihi wahdatan wa masaha ben ngusap wa masaha ben ngusap pasira Gusti Kanjeng Nabi bi ra'sihi kalaban serana Kanjeng Nabi wahidatan kalaban sakalian. Akhrajahu Abu Daud. Jadi ada beberapa versi. Versi pertama tangan sudah dibasahi, tapi ketika membasuh maka harus ada air yang mengalir. Ini namanya membasuh, mengambil air. Pokok air itu mengalir, namanya itu mau membasuh. Jadi beda ghusal, beda masah. Ketika masak cukup membasahi telapak tanang ini basah. Basah ini artinya tak sampai beda aing akili setelahnya. Itu namanya air untuk mengusapnya. Ketika masih ada mengalir maka disebutnya membasuh. Seperti membasuh misalnya ngala aing yaitu aing kalaban tanang etaradai pas ternyata air mengalir, maka itu namanya membasuh. Seperti ini sudah membasuh, asal tapak tanang dalam keadaan suci. Nggak boleh basuh telokannya. Jadi dalam satu gelas sebenarnya ukuran 400 ml itu sebenarnya sudah cukup untuk melaksanakan wudhu. Tetapi wudhu yang dicontohkan oleh Kanjeng. Nah versi ini sering dipakai di kalangan madzhab al-Malikiyah seperti di kawasan Saudi Arabia itu dipakai di sana karena Imam Syafi'i berbeda, tidak
ada suatu kalimat dalkun, menggosoknya ketika Imam Syafi'i itu adalah sunnah. Ketika Imam Malikiyah hukumnya wajib. Gosok-gosok itu wajib. Imam Syafi'i wajib ghusl, artinya mendatangkan air terhadap anggota wudu. Itu Imam Syafi'i. Ini suatu kaifiyah. Wa masaha bi ra'sihi wahidatan, berarti di sini beda dua versi. Ada kalanya pengusapan kepada kepala itu membasahi tanang, kemudian sabuk ke kepala, sabuk ke budi, kemudian selesai. Tetapi beda versi lain dari depan boleh ke ada. Jadi dua kali. Beda versi lain dari belakang pakai ada, pakai budi boleh, kemudian pakai ada. Itu loh kali. Jadi benih masah rambut, tetapi masah atau mengusap kepala. Cuma di Bondowoso itu kan keberadaan dingin kadang-kadang. Yang penting tidak keluar daripada haddur roksi, itu tidak masalah. Kalaupun misalnya sudah keluar dari haddur roksi, maka tidak sah pengusapan. Misalnya obun ben kenapa tengana kalah karena jelek becol, itu tidak sah karena sudah keluar dari batas kepala. Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim, cerita dari Abdullah bin Zaid bin Asim fi sifati wudu'i, dalam ajelasaki tentang cara-cara atau bersifat wudu. Faqala qala debu wa masaha Rasulullah, ngusap pasir Rasulullah bi ra'sihi kalaban serana Gusti Kanjeng Nabi, fa akbala maka toroen ngusap dari ada biadaihi kalaban asta duana Gusti Kanjeng Nabi, wa adbara ban ngusap dari arah budi. Muttafaqun alaih. Tinggal dia akbal ya dari ada biadaihi, kemudian wa adbara boleh. Jadi memang versi wudu masah ini lebih banyak dipermasalahkan, maksudnya dibahas karena berbeda. Sayyidina Utsman hanya menjalankan melihat Sayyidina Ali pun melihat ketika Kanjeng Nabi masah itu hanya sekali, wahidatan. Ada ndak fa akbala biyadaihi wa akbara, ngusap yada ben ngusap ibudi. Ingat ya. Asli kembali waraddi. Muttafaqun alaih. Wa fi lafdin lahuma bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu summa raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Qafah. Jadi dari depan pas boleh ke depan. Juga termasuk sifat atau kaifiyah itu masih otaba pengusapan Rasulullah SAW bi ra'sihi. Wa adkhala dengan cara wa adkhala ma soaki pasira Gusti Kanjeng Nabi isba'aihi as-sabbahataini fi udunihi. Sababah otaba tonjuk tuting sedua area kanan kiri area pemasok ke somai. Benih somai ke kanan ya, somaihi atau lubang telinga. Kemudian wa masaha bi ibhamaihi zahira udunaihi. Ibham otaba ibu jari area mengusapnya di luar telinga. Ibu dirya dhahiri udunain area masuk ke dalam, kemudian ngusap ke luar
telinga kalaban ibham kalaban ibu jari. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Huzaimah. Termasuk kaifiyah juga. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, ceritaake dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stayqadha ahadukum min manamihi falyastansir salatan arapa fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi muttafaqun alaih. Idza stayqadha ahadukum takalana bangun tidur kalian semua utawa salah satu atibina kapi min manamihi cek tedung dari tedunga falyastansir utawa istinsar tersebut auseng apa nyaman keluarnya dari elong dengan getno utawa kalaban kuat salasan telokane arapa paninga fa inna syaitana maka saangkuna setan yabitu ala khaysyumihi ampun neng indelem elonga baabeun nginep di sa jadi kancang tedung karena semak ben mata keluar yo kerlah mata kan liap-liapan mun temu ngaji dong masih cek nyamanna sopur wabi lebih aro setan naik keluar dari elong aro pas terus aganggu mata itu diganggu male sepet male cekak male ngantuk malolo maka beri cara dipun Kanjeng Nabi falyastansir sengaki bang ngantuk make setan dulu kadang di lubulune elong ngantuk iki ro itakunibon setan wah karena kuat se nyemprotaki maka nuruk bitan setan nuruk sehingga kalau benuron setan gila abe pas tak ngantuk boleh. Nah intinya hadis ria menjelaskan tentang abe mun ngantukkan berarti aroki bersetannya yelonga. Maka mun audu juga disunahkan untuk istimsak untuk satu menghilangkan kotoran ya dua mana setan tak pernah di dalamnya karena setan itu sering berkerumun di dalam kegelapan elong mereka gelap salah gelap di dalam lembu karena ada bulu-bulu halus di dalamnya jadi setan seneng dung tedungan di sawah dung tedungan di dalam elong jadi di saat ngolah tiba aban dia cengar langsung setan keluar ganggu mata panas sok nyaman itu kelakuan setan paham ya wa anhu bani cerita aki juga dari Abi Hurairah idza stayqadha ahadukum takalana cek ketibina kapi min naumihi dari tedunga fala yaghmis maka cek mamasok tibina yadahu da tanang ahad fil ina'i indilem debeda hatta yagsilaha sampai macoen pasera ahad hada yadah salasan telo kali fa innahu maka saungkuna ahad la yadri tak ngagelih tak ngauni pasera ahad aina batat edim manengeneng yaduhu ponapa tananga ahad muttafaqun alaih wa hada lafdu muslimin. Imam Muslim pun juga menyebutkan seperti itu. Artinya mun cek tedung cek pas langsung ngalak ke kanan. Otabe cek tedung cek pas langsung memasok tanang ke aing di saat mau melaksanakan wudu. Karena tanang tek temu di saat tedung abe tedung ro tek temu cek bedede emah antar de emah ro tek temu tanang dia. Kadang agaru balemong garule air tepano peluan aromun pas langsung ngalak ke kanan arwah bisa berbahaya karena kuman tepakna badan neng etanana ben mun tak berjanja ilim kamera beri CCTV mun ben tedunga petek CCTV na selesai tedung tengku bas de emat tanang kita arwah macam-macam loh yo
mandeman kadang entar gaelong, kadang entar kacolo, kadang entar kemata, mandeman lah, kadang nambeleng ngureng pas temu. Maka hadis ini ya hasil survei pastinya. Pas apan boleh Kanjeng Nabi cet lakar sadebu reken. Bahwa mun jaga tedung sengaan cek sampai nyelem lagi mun bahasa audu'a cek sampai memasuk tanang dek beda mun di saat melaksanakan wudu baca helu 3 kali baru melaksanakan wudu. Kalaupun diarahkan ke makanan cek tedung cek langsung entar ke makanan abeco kada. Karena manusia itu tidak tahu fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Demah tanang di saat tedung aro kita tidak tahu. Wa an Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu qala dabu Kanjeng Nabi Muhammad SAW asbigil wudu'ah nyampurnaake natibina al wudu ada wudu wa khalil ban nyelat-nyelat tibina baina asabi'in bainal asabi'i yang antarna banyak-banyak gerigi wa baligh ban nyampurnaake natibina fil istinsaki ing dalem nyergu aing istinsak fil istinsyaki ing dalem nyergu aing illa antakungna kajaba kutubadah tibina so iman banika apuasa akhrajahu al-arba'ah wa sahahu Ibnu Huzaimah wa li Abi Dawud fi riwayati idza tawaddata famatmat idza tawaddata takalana audu tibina famatmat maka nyampurna akina murkemur tibina. Jadi istimsak di saat soim pun boleh memasuk aing kailong di saat puasa nggak satire boleh tapi cek sampai macet sampurnana arten cek sampai balik hanya sebatas ken elong saja cek sampai cek sampai ke pangkal elong karena bisa jadi batal. Matmadoh ya boleh juga tapi jangan banget kalau di saat kita dalam keadaan puasa. Wa an Utsman ceritaake dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu qala innan nabiyya sa'ungkuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu panika nyelat-nyelati pasira Gusti Kanjeng Nabi lihyatahu dak jengguna Kanjeng Nabi fil wudu'i ing dalem wudu. Akhrajahu at-Tirmidzi wa sahahu Ibnu Huzaimah. Kanjeng Nabi nyelat-nyelat jenggu. Nyelat-nyelat jenggu benih dari arah atas tapi dari arah bawah. Biasa yang kuireng Arab ya. Mari wudu biasa seperti ini. Pas benih boleh, perapi boleh. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu saungkuna Abdullah bin Zaid ro'a ngulatih pasera Abdullah bin Zaid yakhudu ro'a ngulati pasera Abdullah bin Zaid an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam dak Gusti Kanjeng Nabi yakhudu muntut pasera Kanjeng Nabi yakhudu muntut pasera Kanjeng Nabi li udunaihi ika andi karena duana Gusti Kanjeng Nabi muntut ma'an de aing ghairal ma'i salaina aing alladzi akhadha se muntut pasir Kanjeng Nabi huda alladzi li ra'sihi kaangkoy serana Gusti Kanjeng Nabi akhrajahu al-Baihaqi wa huwa inda muslimin min hadzal wajhi bilafdin wa masaha bi ra'sihi ben ngusap pasir Kanjeng Nabi bi ra'sihi kalaban serana Gusti Kanjeng Nabi bimain kalaban aing ghaira bimain kalaban aing ghairi fadli yadaihi se salaina becuan bilebina tananga Kanjeng Nabi wa huwa tining masah al mahfudu lafat se eraksa artena kalaban artena Kanjeng Nabi melaksanakan wudu ini yang sering dipakai oleh karangan
Wahabiyah atau Malikiyah ketika ngusap kepala, membasahi tangannya, kemudian iosapaki cetak, kemudian isampung ke kopeng. Jadi air itu cukup daripada masah atau pembasuhan. Sementara yang dicontohkan oleh Nabi enggak. Yang diceritakan dari Abdullah bin Zaid bahwa beliau melihat Kanjeng Nabi ya'khudhu li udunaihi ma'an ghairu ma'il ladzi akhadahu li ra'sihi. Mengambil air untuk telinga. Untuk telinga ini ngambil air jadid atau air yang baru, bukan air yang sudah selesai dipakai di kepala. Artinya ngusap kopeng ini juga merupakan kaifiyah daripada Gusti Kanjeng Nabi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, cerita aki dari Sayyidina Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu midanget utawa sami'tu mirang dan gula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal ada bu Kanjeng Nabi inna ummati saungkuna tang umat ria yatuna panika bekale pada tang pasira tang umat yaumal kiamati yari kiamat ghurron hale mancorong re berarti muah. Ghurron mun mancorong area muah tentera min asari ludu'i dari lampete audu faman istata'a maka tining orang istata'a se mampu basira orang atau bisa basira orang mingkum dari tibin kapi ayutila dok kotu malancang basira man ghurratahu dek mancorong man fal yaf'al maka ngelakona basira man. Artinya hadis ini menjelaskan tentang orang dia cepon Kanjeng Nabi tang umat dia pagi bekal terak muana artinya teraan gila karena biasari wudu'i. Berarti di situ terakna orang mancorona orang berbeda-beda. Kadang terakna cuma hanya gentanang sampai gen sikut. Beda sih sampai ke atas. Ingat kepala kadang kala hanya terak ingat nangkonang setong. Berarti wudunya tak kakabi saya yosap, cuma ngusap sebagian saja. Walaupun itu selesai dari tanggungan sah wudunya, tapi di saat terak ia hanya terak segunit. Sementara debun Kanjeng Nabi ya tang umat ia muntoro terak banyak terak na lampuna terak betena kana keng audu, maka ya soropa lanceng dengan kesampurnaan wudu. Misalnya becuan sekalian jadi 3 kali, misalnya batas gen jengkol pas sampai lebot kan. Jadi teran dari ujung diriji sampai ke bau terak kepi lebur ngaruh. Ya, tapi jangan bayangkan seperti kunang-kunang ya. Artinya mencorongnya kita di pagi karena asarul wudu ini berbeda dengan yang kita kira. Tidak, paling ngare ya, paling beda ingat lampu ya. Tidak sama. Pasti itu tidak bisa kita rekayasa seperti apa asarul wudu nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa an Aisyah ceritaaki dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat adabu kana bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu yu'jibuhu agau aki pasira Kanjeng Nabi utawa mengharuskan at-tayammunu kenapa ngelakoni kanan-kanan. Tayammun dia melakukan hal dengan tangan kanan atau sisi kanan. Nyaman tayammun. At-tayammun dia min fi'li Rasul sallallahu alaihi wasallam. At-tayammunu tining melakukan sisi kanan min fi'li Rasulillah panika sebagian dari kelakuanna Gusti Kanjeng Nabi. Yu'jibuhu at-tayammunu fi tanah alihi dalam ngangkui terombana Gusti Kanjeng Nabi nginum kalaban astas si kanan pokok lebur ke kanan. Bahkan satu peristiwa beda sahabat wa imma sahabat Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar pokok
salah satu di antara sahabat yang 4 itu di sebelah sisi kiri Kanjeng Nabi, kemudian di sebelah kanannya adalah orang biasa. Nah, biasa Kanjeng Nabi ada atau minum itu pacelen sampai di saat ini Mekah itu memang seperti itu. As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Arab biasa minum bagi ke kanan terus pacelen jeraingnya. Itu ternyata fi'li Rasul, padahal dia sebelah kiri adalah sahabat termasuk khalifah, sementara sisi kanan adalah orang biasa. Bagi ke kanan karena tayammuna Gusti Kanjeng Nabi, karena membiasakan menggerakkan atau melakukan atau memandang pun Kanjeng Nabi sering melakukan tayammun atau ke kanan. Wa tahurihi ya sasocen Kanjeng Nabi mesti kanan. Wa fi sya'nihi kulli, bahkan dalam setiap langkah gerak debuan pandangan dalam tengkan Gusti Kanjeng Nabi sakapianna area tayammun nganan ngalak kanan terus nyaman tayammun at-tayammunu min fi'li Rasul muttafaqun alaih. Wa Abi Hurairah ceritaake dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dabu Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddatum takalana audu tibin kapi fabda'u maka amulanna tibin kapi bimaya minikum dari sisi kanana tibin kapi. Akhrajahu ngaluaraki huda hadis al-arba'atu pasal Imam al-Arba'ah wa sahahu ben ngesaaki huda hadis Ibnu Huzaimah. Wan Mughirah bin Syu'bah ceritaaki dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddoa panika audu pasal Kanjeng Nabi wa masaha ben ngusap pasal Kanjeng Nabi binasiyatihi kalaban bun embunna Gusti Kanjeng Nabi wa alal imamati ban atas surbana Gusti Kanjeng Nabi wal khuffaini ban muzah duana Gusti Kanjeng Nabi. Akhrajahu Muslimun ngaluaraki udah hadis Muslimun pasira Imam Muslim. Jadi Kanjeng Nabi ketika audu arwah di samping Kanjeng Nabi rong ngusap nasia dia bun-bunan dia atas sedai. Ada biasa mun anak kene mun bayi aro kan lembu dia aro nyaman nasia otabe embun-embunan semari bun-bunan pas surbannya pun juga yosap. Bahkan ketika Kanjeng Nabi ngangkui kufain muzah dua, maka saya yosap adalah muzah dua na Gusti Kanjeng Nabi di saat bepergian selama 3 hari atau 3 malam, itu yang batas diperbolehkan musab khufain atau muzah dua. Wa an Jabirin ceritaaki dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu fi sifati haji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam ajelasaki tentang cara-cara haji Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibda'u dabuna Kanjeng Nabi ngabi tenah tibin kapi bima kalaban parkara bada'a amulain Allahu pasir Allah taala bihi kalaban parkara. Artinya bismillah yang kui hal-hal se pacet lakar di mana imulain ibadah jria dari arah mana arah termasuk ibda'u bima bada Allahu bihi. Wa anhu bandari sahabat Jabir juga radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bada nabiun pasira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa takala na'udu pasira Kanjeng Nabi adaral ma'ah ngitaraki otabe aling-lengaki pasira Kanjeng Nabi alma ada aing ala mirfaqaihi atas sikut dua na Gusti Kanjeng Nabi. Akhrajahu ad-Daraqutni akhrajahu ngaluaraki huda hadis ad-Daraqutni pasira Imam Daraqutni bi isnadin dhaif. Artinya aing misalnya ngala aing sekiri sampai kanan are yo bengaki telo kalih
telo kali lagi bengena gila artinya aing jalan sampai telo kali dari Tanang sampai ke Mirfak ada telo kali lagi lengoleng lagi wah aro nyaman adaro itu ngubengaki aing de salah satu anggota wudu. Wa an Abi Hurairah ceritaaki dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a tada wudu sampurna liman ikan di orang lam yadkuris mallahi setak nyebut pasir orang ismallahi de asmana Gusti Allah alaihi atas wudu. Artinya mun tak nyebut bismillah ara wudu tak sampurna ya. Benitasa tak sampurna. Seumpama pertama wudu kelopain bismillah nah maka di pertengah tidak masalah. Seumpama di pertengahan kelopai iya akhir lagi ya mau bismillah. Dari pentingnya bismillah di saat melaksanakan wudu. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi sanadin dhaif. Walid Tirmidzi an Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id nahuhu tining sepadana Abu Hurairah. Wa qala adabu Ahmadu pasir Imam Ahmad la yasbutu artinya la yasbutu fihi syai'un la yathbutu tak jelas fihi in dalam hadis syai'un pun apa bareng-bareng. Wa an Talhata ceritaaki dari Talhah bin Musarrifin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala dabu raaitu ngulati dan kula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal matmadati wal istinsaki misa pasir kanjeng Nabi bainal matmadati yantar namur kemur wal istinsak ben nyergu aing artinya aing lain setong aing kang kuimur kemur terus telo kali lagi pas ngala aing boleh sabe kailong kang kui sergu ya telo kali lagi akhrajahu Abu Daud bi isnadin dhaif. Wa an Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah fi sifatil wudu'i indalem ajelasaki cara-cara wudu. Summa tamat mado maka kare-kare amur kemur pasera kanjing Nabi wastansara ben maka luar kanjing Nabi de aing tersebut salasan sampai telo kali yumat midu wa yansuru minal kaffi alladhi ya'khudhu minhul ma'u kanjing Nabi amat mado otabe nyergu aing amur kemur pas keluar jeriah caran kanjing Nabi minal kaffi alladhi ya'khudhu minhul ma' se di matanang gele muntut aing arten beni langsung kapet amat mado langsung kapet misalnya arwah coba ropa ya kan muter pet misalnya otabe canteng bena eselen pahanghanga be arwah tak par juga beni se kelaku kanjing Nabi sementara se fi'li rasul are ngala aing esabe ka tapak tananga baru eka kemur-kemur dadi sopan itu kaifiyah itu penting ya silsilah hadis ini penting artinya hadis itu memang harus mutasalsilah otabe harus bersambung saya dari huru ke guru pada tahun sekitar 2008 di saat kami berada di Rusaifah di majelis tak perlu saya sebut namanya memang oleh beliau edebuin hadza minas solihin Arya ring laki termasuk orang soleh kami semua para mustamiin para tulab arwah terheran-herankan kepada orang laki jadi orangnya ya celeng orang Badawi tapi beliaunya tak kesokan anangak ke atas nunduk manono ada bah terangaki kelaban guru bahwa Arya yata'allamu ila rasulillahi mubasyaratan arba'a sanawat Arya yang laki belajar langsung ke kanjing Nabi beni mimpeh beni kingkan tedung
tapi dengan cara langsung selama 4 tahun. Ajar hadis ke Kanjeng Nabi. Akhirnya anak-anak kompak, cakanca kompak, langsung setelah selesai dars, setelah selesai pengajian, yambo luar. Orang celeng jeda, makai jeda yambo. Teku jubana, minta ijazah sini, minta ijazah ki hadis langsung dari Gusti Kanjeng Nabi. Alhamdulillah pada waktu itu beliau kosokan pas membalikkan tubuhnya, ajastukum kama ajazani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau ijazah ban kapi hadis sedimah semua hadis sedari langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya kocai penting. Jadi bantah emo mundur ke Mekah lah. Termasuk guru ka orang saya ijazah hadis sedima orang gila ulama gila belajar de Kanjeng Nabi secara langsung. Sulit ya orang belajar langsung ke Kanjeng Nabi. Artinya sejarah ini tidak pandang rupa ya menurut urusan peratu ke pangeran. Salang jelenga orang mun aten bersih aro peratu de Gusti. Sawing glowinga orang mun atena kotor arwah dadi emosoen otabah dadi murkana Gusti Allah. Wan Abdullah ceritaaki dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'i dalam tata cara juga tata cara wudu. Summa adkhala yadahu famat madha mari njai. Summa yadkhulu maka kare-kare memasuk pasar Kanjeng Nabi yadahu de astana Gusti Kanjeng Nabi famat madha maka mundur aing Kanjeng Nabi etaro kale sana yakni mat madha mur kemur wastan syako ben nyerku aing Kanjeng Nabi min kaffin wahidin dari tanang setong. Yaf'alu dzalika salasan ngalakoni Kanjeng Nabi hal itu kalaban 3 kali. Are set ittifaq semuttafaqun alaih ittifaq ulama Kanjeng Nabi matmadohnya ben istimsaknya itu dengan sekali ngambil. Artinya tak ngalak boleh aing. Amat madoh langsung istimsak langsung berkeluar ngalak boleh amat madoh istimsak begitu seterusnya. Versi pertama amat madoh mur-mur buang mari 3 kali mur-mur pas ngalak aing boleh istimsak dipisah-pisah. Sementara yang muttafaqun alaih ndak nyabe tanang Kanjeng Nabi memasukkan beda-beda sampun berhasil airnya langsung matmadoh kemudian istimsak secara bersamaan yaf'alu dzalika salasan kailong boleh tapi satu cidukan are bisa kale sana bisa ka penciumna Gusti Kanjeng Nabi. Ini yang muttafaqun alaih. Sulit tapi bisa dicoba. Wa an Anasin radhiyallahu anhu cerita akidah Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala ra'a ngulati an-nabi ada Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan setong orang wa fi qadamaihi ben panika tetap in dalam sokona orang rajul mislu dzufri tining sapadana kokoh lam yusib seta ngeningi lam yusib seta menimpa huda kodamah alma'u ponapa aing faqala pasade bukan Kanjeng Nabi irji fa ahsin alwudu irji fahsin wudu'aka abali bakna bapakus wudu'un boleh akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i. Artinya peristiwa ini setong bektoh beda orang laki ya wala tiban Gusti Kanjeng Nabi mari wudu lah. Tetapi ya wala tibi Gusti Kanjeng Nabi esokon dia beda sekitar dufrah, sekitar sakokuan arwah tak kena air esokon. Ya wala tiban Gusti Kanjeng Nabi pas Kanjeng Nabi ada bu farji wahsin wudu'uka. Ayo abali sampurna aki boleh wudun ban. Artinya menjelaskan mun seumpama dalam anggota wudu ini beda sesuatu yang tak terbasuh maka wuduna tak sah. Wa anhu radhiyallahu anhu qala
Karena bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bimuddin wa yaghtasilu bisai ila khamsati amdadin, muttafaqun alaih. Ini ukuran Kanjeng Nabi menabi audu dengan cara ya samut selesai. Mun yagtasil Kanjeng Nabi mandi besar ini kalaban ngangkui soin aing kalaban saso ila khamsati amdadin, muttafaqun alaih. Wa an Umar cerita aki dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada bu Kanjeng Nabi, ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighu alwudu'a. Ma minkum tada dari tibin kapi min ahadin tining orang setong yatawaddau panika audu pasera ahad fayusbighu maka nyampurnaaki pasera ahad alwudu ada wudu summa yaqulu maka karep ahad addu'a pasera ahad asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabal jannati as-samaniyati illa angin futihat buka lahu ikan di ahad abwabul jannati ponapa labeng-labeng surga as-samaniyati sebelum yadkhulu sebekal bisa masuk pasir ahad min ayyuha sya'ah dari dima labeng sebelum sya'ah kasokan pasir ahad. Akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi wa zada banambayan pasira Imam Tirmidzi Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Orang mun audu, rekan hadis ini menjelaskan orang mun audu ya. Pas beda orang audu, maren audu pas adabu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai sampai ke budi. Kemudian tambahin Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Maka orang dia salah uduna sampurna pas pagi buka labeng swarga sebelum labeng swarga belu buka kapi kangkui orang sesampurna uduna sebagus uduna pas adabu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih pakon masuk dari pintu manapun sebelum saya buka jadi berarti bebas ben masuk nomor setong oke, nomor 5 oke, nomor 6 oke. Nyobang kok keluar boleh masukan nomor belu bebas. Nah jadi bagi ka orang sedima orang gila audu sampurna pas adabu otaba doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai. Tambahin ben Imam Tirmidzi Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, bagaimana wudhu seseorang yang ketika sakit parah, apakah perlu disempurnakan wudhunya atau hanya anggota tertentu saja? Apakah harus dengan air atau hanya dengan bertayamum saja? Dan bagaimana untuk melakukan sholat bagi orang sakit, bagi orang yang sakit parah sekali, ketika sholat seseorang tersebut tidak mampu untuk menggerakkan anggota tubuh, apakah wajib apakah perlu hanya dengan isyarah saja, atau ketika isyarah tidak cukup apakah perlu hanya dengan membaca doa saja? Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana ketika seseorang yang sudah sakit parah kemudian meninggalkan sholat, untuk ahli warisnya, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya yang tahu menyaksikan orang sakit ini kemudian meninggal tidak sempat sholat maghrib umpamanya. Nah, bagaimana
apakah ada tanggungan untuk keluarga untuk membayar atau bagaimana secara fikih? Nah, itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya pertama, ketika beda orang sakit, apakah wudunya harus disempurnakan? Baik itu pakai air ataupun tayamum. Suka-suka. Boleh pakai air kalaupun itu tidak membahayakan bagi dokter Al-Adilah. Dokter Al-Adilah ini menyatakan kepada si sakit tersebut, misal dengan kata-kata, reng laki ben tak usah nyeting aing, mun ben nyeting aing mati ben, otabe mun ben nyeting aing maka akan terjadi penyakit baros atau belang atau penyakit apa saja yang timbul gara-gara menyentuh air, bisa jadi tingginya darah atau dropnya abe, maka beremah, maka boleh tidak pakai air dengan cara pakai tayamum yang telah diketahui cara-caranya. Untuk menyempurnakan, misalnya masih boleh pakai air orang sakit tersebut, tidak ada batasan, jadi tetap menyempurnakan wudunya dari sikut misalnya sampai ke bau, ya lebih baik. Jadi untuk menyempurnakan wudhu ini tidak terkait antara sehat dan tidaknya, tetap mendapatkan suatu pahala atau mendapatkan suatu ganjaran daripada asarul wudhu sampurna gila. Berma? Untuk yang kemudian sakit ya. Ketika sakit misalnya mampu untuk bertayamum, sudah laksanakan tayamum ya, kemudian sholatnya bertingkat ya. Satu, ketika orang itu parah misalnya sudah tidak mampu berdiri sholatnya, maka sholat dengan cara duduk ya. Caranya tentu ketika ruku dan sujud ini yang dibedakan. Ruku dan sujud, ketika rukunya beberapa derajat, misalnya 50 derajat, maka sujudnya dilebihkan lebih ngendek boleh, bisa jadi 70 atau 8 derajat walaupun tak sampai ke bumi. Itu cara sholat duduk. Kemudian kalaupun duduk sudah tidak bisa, maka dengan cara berbaring. Berbaring ada dua, ada terlentang, ada medji, otabat tidur miring ya. Ada. Ketika tidur miring dengan tentu carana mun terlentang, maka kepala harus berada di sebelah sisi timur. Pas ben cetak arwah beri fetal. Ipatengki maklemua tetap ngadep ke arah Ka'bah. Salat ala masyitah. Semampunya ben sebisan beremah salat semampunya apa, pokok madamal aklu sabitan, selagi akal masih ada di diri kita tetap wajib bagi salat. Allahu Akbar. Ruku dan sujudnya lagi-lagi pakai isyarah, karena lah tak bisa cekak, cuma bisa Allahu Akbar, maus bismillah. Rukunya dengan cara mengunggukkan kepala, misalnya untuk ruku 20% daripada derajat, kemudian sujudnya 30%. Kalau bisa, kalaupun tidak bisa, sudah tak bisa sama sekali, Allahu Akbar pakai mata. Itu dorin pentingnya sholat. Orang tak bisa ketep roki wajib ya, mungkin lengkap akal lah. Ketep, kok setia ruku, bismillahirrahmanirrahim. Kok setia takbir, kok setia ruku, kok setia sujud. Menggerakkan arkan-arkannya, rukun-rukun daripada sholat itu sendiri. Itu akhir sudah. Lah tak bisa nggak jadi ya lah, tak tahu lah jadi.
tak bisa, duduk tak bisa, tidur terlentang tak bisa, menggerakkan arkan-arkan sholat pun sudah tidak bisa, ya ngalak mik jadi lepas. Bercawah jadi. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mantap karena sami sehat lanjeng umur. Kemudian pertanyaan berikutnya, ketika si marid atau orang sakit jadi andi tanggungan sholat, maka dua catatan. Si ahli waris bisa nanggungaki sholatnya atau menjadi suatu hukum wajib kepada ahli warisnya ketika ada wasiat. Ini catatannya ketika ada wasiat. Ding, cong, engkau andi otang sholat duhur, asar, maghrib, ben singen aku, maka hukumnya wajib, harus dikerjakan orang itu. Kalaupun tidak, maka cukup mengeluarkan beras atau mengeluarkan kafarah, gitu ya, atau mengeluarkan sedekah untuk menembeli sholat yang tertinggal. Itu satu ulama. Sisi lain ulama mengatakan sudah tidak perlu. Kenapa? Karena orang meninggal sudah tidak ada hubungan dengan duniawi. Tidak ada. Kalau sudah tidak bisa, ngapain lagi? Karena tak bisa. Cuma kadangkala si ahli waris itu mempunyai suatu ikhtiyat dan bentuk terima kasihnya pun kepada orang tua misalnya itu disedekahkan, disedekoi, dan pahalanya dihadirkan kepada si mayit tersebut. Begitu. Tetapi catatan ketika wasiat maka hukumnya wajib. Ya enggak ya, wan di otang salat, arya enggak dia. Maka hukum melaksanakan salat yang tertinggal hukumnya wajib. Nah, bisa dikatakan sah atau bagaimana secara fikih. Kemudian kan yang ada di dalam pertanyaan di dalam benak saya, secara bersesuci mungkin kurang seperti itu karena kan dibantu seseorang atau karena memakai pempas atau sebagainya. Bila jangan yang bilang. Untukmu jangankan 3 pertanyaan, 1000 pertanyaan akan Padahal Marilah. ayah Allah. Pertanyaan berikut termasuk pertanyaan susulannya. Kadang beda di antara kita itu mempunyai suatu penyakit, sedima penyakit tersebut sampai bertahun-tahun sampai dibawa mati, seperti hanya stroke. Satu tindakan wuduknya tentu kalau stroke-nya parah tidak bisa ngapa-ngapain. Selama di situ tidak bisa memakai air, tetap memakai debu atau tayamum. Lalu bagaimana cara tayamumnya? Ya sebisanya di sekitar juga, yang penting suci, seperti hanya di dinding-dinding atau di mana yang bisa diraba sebagai ganti daripada pengambilan wudu, sudah lakukan. Karena hakul adam ala Allah, manusia kepada Allah itu adalah sebetulnya murah. Ketika sudah mampunya sedemikian, misalnya mampunya 50%, maka sudah tidak harus 60% melaksanakan ibadah. Yang penting di situ menurutnya adalah sudah selesai, termasuk sesucinya sudah selesai, sudah laksanakan, dan itu pun juga tidak perlu iadah,
tidak perlu mengulang, karena bagi hukum dia, hukum orang tersebut adalah sah sholatnya. Wong kita sembuh saja dalam keadaan najis, misalnya dalam suatu perjalanan tidak menemukan air, baju kita najis, apakah berhenti sholat? Tidak, tetap pakun sholat dengan cara ikroman atau takriman lil waktu, memuliakan waktu. Kalau sehat orangnya maka wajib i'adah. Ketika orang maridah atau orang marid yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain juga, ya sudah, kemampuan di mana, ya sudah, itu lakukan. Pokok intinya adalah sholat ala maksitaha atau ala maksiti, semampunya, sebisanya, seperti apa dalam konteks ibadah sholat, sudah lakukan. Saya kira demikian. Apalagi Pak, hukum menjawab adzan itu wajib, tetapi bagaimana cara menjawab adzan yang bersamaan tetapi lafadznya berbeda? Dan saya mau bertanya lagi, bagaimana hukumnya sesama wanita atau sesama lelaki yang melakukan sesuatu yang mengakibatkan keluarnya mani, sedangkan mani itu suci, sedangkan mani yang mengakibatkan keluarnya mani tersebut, apakah mani itu dihukumi suci atau najis? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan berikutnya mengenai istimna. Itu bahasanya adalah istimna. Istimna itu memancing keluarnya sperma, itu namanya istimna. Istimta berbeda. Jadi beda istimta, beda istimna. Mun istimta itu tidak sampai memancing keluarnya sperma atau tidak sampai klimaks. Kalau istimna itu pasti, karena berbeda cara. Nah, dalam segi umum sperma itu memang tidak najis ya. Pada datiyahnya sperma itu memang suci, artinya tidak najis. Nah, sekarang bila mana keluarnya tersebut tidak dihasilkan oleh sesuatu yang halal, seperti halnya keluarnya karena suami istri, itu karena ada ikatan suatu pernikahan, hubungan sah, itu pun juga suci. Kalaupun dihasilkan dengan cara haram, maka kelakuannya pun haram, spermanya tetap suci. Jadi kelakuan nedok antara kelakuan dengan suatu datiyah mani atau sperma itu berbeda. Kelakuan halalkah atau haramkah itu beda. Dan hukum sperma tetap dihukumi suci walaupun hasil daripada hubungan tidak sah. Misal ya tidak sah hubungan di luar nikah misalnya, atau laki sama laki atau perempuan sama perempuan sampai menghasilkan klimaks, sampai mengeluarkan sperma itu sendiri, maka tetap hukumnya sperma tetap dihukumi suci. Cuma kelakuannya. Jelaskan bagaimana hukumnya antara lesbian secara jelaskan juga. Ya tentu hubungan tersebut ya ada istimta, ada istimna. Istimta ini sifatnya umum, entah itu dengan suaminya, entah dengan siapapun, istimna. Kalaupun nanti bukan pada relnya atau bukan pada hubungan yang sah, ya tentu hukumnya adalah terlaknat atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, karena kezaliman kepada sesama. Dua, karena dolim kepada dirinya. Tiga, dolim kepada Allah. Ini berlipat. Jadi baik laki sama laki atau perempuan sama perempuan yang melakukan hal semacam itu, artinya dolim kepada nafsi, dolim kepada ghair, dolim kepada Allah. Sangat luar biasa ya. Maka
penghubungannya lebih bisa lebih kuat dalam penarikan sperma tersebut, karena memang bantuannya adalah syaitan, dibantu oleh syaitan. Naudzubillah wal iyadzubillah. Sebagian ulama mengatakan lebih besar daripada melaksanakan hal-hal yang sifatnya adalah perzinaan, lebih daripada itu. Wong zina aja sudah demikian besarnya dosa, terus masih dalam level tinggi. Bahkan sebagian ulama mengatakan sama dengan halnya melakukan hubungan intim dengan orang tuanya sendiri. Naudzubillah itu. Orang yang melakukan hubungan sesama jenis, baik perempuan sama perempuan atau laki sama laki, itu lebih besar daripada melakukan hubungan intim dengan orang tuanya sendiri. Naudzubillah. Dengan orang lain saja dosanya seperti itu, apalagi melakukan hal yang setara dengan melakukan hubungan bersama orang tua sendiri. Alhamdulillah. Itu kisaran jawaban sperma tetap suci. Spermanya tetap suci. Mengenai dosanya ya tergantung kelakuan adzan. Adzan itu ketika misalnya sudah menjawab yang pertama, ada dua adzan ya misalnya, satu sudah terjawab, yang satu mau jawab mubah saja, boleh saja, dan tetapi tidak menutup suatu kemungkinan pasti wajib semua kan dia adzan dia jawab, beda orang adanan bisa adzan dia jawab boleh. Sudah, kalau selesai yang pertama ya sudah selesai pada waktu itu. Untuk sunnah menjawab adzan tetap ada. Misalnya beda orang dan adanan ngetes suara misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab budin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tetap sunnah, seperti hanya adzannya di saat gempa yang berdahsyat berdoreng adzan, ada juga sunnah menjawabnya. Kemudian pada peristiwa hal-hal kebakaran kadang adzan, angin puting beliung adzan, iya jawab, tetap ada. Cuma antara wajib dan sunnah berbeda dalam segi hukum. Tak perlu lah jawaban tersebut. Cek maimu kadang kan perak kikir, iya adzan manolo karena jawab boleh, ya tahu sangat ruang tak jawab lah.